Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, teman-teman udah pada sarapan? Sudah? Tadi sarapan pakai apa? Nasi uduk. Oh, enak sekali. Oke, baik teman-teman. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Rosi Rosifah, biasa dipanggil Rosi. Salam kenal ya. Nah, teman-teman tahu nggak saya di sini mau ngapain? Nah, saya di sini bertugas untuk memberikan instrumen DCM. Teman-teman tahu nggak sih DCM itu apa? DCM itu adalah singkatan dari daftar cek masalah. Apa sih daftar cek masalah itu? Daftar cek masalah itu berisi pernyataan-pernyataan yang dirancang khusus untuk mengungkapkan masalah-masalah yang dialami atau yang sudah pernah dialami oleh teman-teman. Jadi nantinya instrumen DCM ini tidak ada jawaban yang benar atau yang salah, tetapi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh teman-teman. Itu ya. Jadi saya harap teman-teman nanti mengisinya dengan jujur dan sesuai kondisi yang dialami oleh teman-teman. Oke, sampai di sini paham? Oke, baik. Nah, teman-teman, isi pernyataan instrumen DCM ini ada 240 butir pernyataan dalam 12 bidang. Wow, banyak sekali ya. Tapi tenang saja teman-teman, tidak perlu mengisi semuanya, tapi hanya yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Oke, baik. Untuk itu saya akan mengirim link Google Form-nya kepada ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Oke, ketua kelas boleh share, boleh bagikan link kepada grup kelasnya. Oke, sudah? Sudah. Oke, boleh dibuka semuanya teman-teman. Nah, sudah. Ada yang nggak bisa dibuka, kenapa? Nggak ada kuotanya. Boleh, password udah nyala kok. Udah. Oke, sudah ya. Semua sudah dibuka linknya. Tampilannya seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ada isi identitas. Nah, pengisian identitas ini nama lengkap masing-masing. Jangan menggunakan nama pacar, apalagi nama mantannya ya. Oke, sudah isi nama identitasnya? Sudah, oke. Boleh klik berikutnya. Sudah? Sudah. Nah, di sini teman-teman ada 240 butir pernyataan. Tetapi teman-teman hanya memilih yang teman-teman rasakan atau yang sudah pernah dialami oleh teman-teman saja. Nah, di sini misalkan ada nomor 1, jantung sering berdebar-debar. Teman-teman sering mengalaminya tidak? Sering. Nah, berarti teman-teman boleh menceklis nomor pernyataan nomor 1 di sini. Kalau teman-teman tidak pernah merasakannya, berarti kita lanjut aja, tidak usah diceklis. Nah, misalkan nomor 2, sering keluar keringat dingin. Teman-teman sering merasakannya tidak? Tidak. Nah, berarti teman-teman tidak usah menceklis butir pernyataan nomor 2. Oke, paham? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, saya beri waktu selama 40 menit untuk mengisi instrumen ini. Oke, silahkan. Oke, teman-teman, sudah semua ya. Nah, bagaimana nih teman-teman yang teman-teman rasakan setelah mengisi instrumen DCM ini? Lega? Senang? Oh, senang. Apa lagi tadi? Oh, bisa mengungkap masalahnya ya? Oke, bagus, baik. Terima kasih teman-teman atas jawabannya. Nah, teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya untuk mengisi instrumen ini. Dan nantinya jawaban teman-teman akan dirahasiakan oleh saya dan datanya akan saya olah. Nah, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, beberapa hari yang lalu saya sudah menyebarkan instrumen DCM lewat link Google Form. Maka hari ini saya akan mengolah data tersebut, yang mana hasilnya akan diturunkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh responden. Nah, ini merupakan bentuk Google Form yang saya gunakan. Di sini ada 22 jawaban responden, tapi saya hanya menggunakan 20 responden saja. Nah, lalu kita lihat di sini ada spreadsheet. Nah, kita klik ini dan hasilnya seperti ini.
Di sini sudah tersedia semua jawaban yang sudah dipindahkan ke Excel. Lalu saya buat tabel terlebih dahulu supaya rapih dan memudahkan untuk menghitungnya. Nah, di sini teman-teman ada 20 nama responden dan ada 10 bidang dalam instrumen DCM ini. Nah, teman-teman, di sini ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 20 ini merupakan butir pernyataan yang digunakan dalam Google Form DCM. Nah, teman-teman, di sini ada angka 1. Angka 1 ini menandakan bahwa responden tersebut memilih butir pernyataan yang dialami oleh teman-teman. Jadi, kalau yang kosong ini, responden tersebut tidak memilih butir pernyataannya. Kalau dia memilih, berarti ada angka 1 di sini, sudah otomatis. Nah, teman-teman, kita akan menghitung NM, N, persen, dan predikat. Apa sih NM itu? NM itu di sini adalah jumlah masalah per bidang, dan kalau N ini jumlah pernyataan per bidang. Nah, kita pertama-tama menjumlahkan dulu NM-nya. NM itu jumlah masalah per bidang dalam setiap responden. Rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari angka 1 sampai 20 ini, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah ada jawaban jumlah yang dipilih oleh setiap responden. Responden nomor 1 dalam aspek kesehatan ini memilih 14 butir pernyataan dari 20 pernyataan. Nah, responden nomor 2 memilih 12 pernyataan dari 20 pernyataan ini. Dan seterusnya. Nah, NM, di sini ada N. N itu jumlah pernyataan dalam setiap bidang. Karena saya di sini memakai 20 pernyataan, jadi di sini tuliskan 20. Kita langsung tarik aja ke bawah karena semuanya memiliki 20 pernyataan dalam setiap bidang. Nah, selanjutnya kita menentukan persen. Persen ini rumusnya sama dengan NM. NM itu jumlah pernyataan dalam setiap bidang, dan N itu jumlah pernyataannya. Nah, di sini kalau NM jumlah masalahnya, kalau N jumlah pernyataannya. Nah, kita langsung ke rumus aja. Rumusnya sama dengan buka kurung, kita klik N dibagi NM dibagi N, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Responden pertama hasilnya itu 70%, 60%, dan seterusnya. Nah, lalu untuk menentukan predikatnya, kita di sini ada keterangan predikat. Nah, jika hasil persenannya itu 0, maka predikatnya A. Jika persenannya 1-10%, maka predikatnya B. Jika hasilnya 11% sampai 25%, hasilnya akan C. Jika 26% sampai 50%, predikatnya D. Dan 50% sampai 100% ini memiliki predikat E. Nah, jadi kita isi di sini. Nah, 70% itu termasuk ke sini. 70% itu masuk ke 51% sampai 100%. Jadi predikatnya E. Di sini E, kalau 60 itu E, 10 itu B, 35 itu D,
40 itu D, benar. 25 itu C, 10 itu B, 15 B, ya, B. 40 itu D, 5 itu B, 50% D, 30% D, 20% C. Nah, ini sudah teman-teman. Lalu kita melakukan hal yang sama pada setiap bidang. Dan di sini seperti tadi rumusnya, NM itu sama dengan sum, buka kurung, kita enter, tutup kurung, enter. Hasilnya ini, lalu dari rumus N tadi itu, N itu kan ada 20 pernyataan, kita isi 20. Nah, persen juga sama. Nah, lalu kita isi predikatnya sesuai dengan hasil. Oke, ini sudah. Oh ya teman-teman, kita jumlahkan dalam setiap butir pernyataan ini ada berapa responden yang memilih dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita tarik, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 11. Kita tarik aja ke samping. Nah, jadi dalam pernyataan nomor 1 ini ada 11 responden yang memilih pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 2 sebanyak 7 responden yang memilih pernyataan nomor 2, dan seterusnya. Kita jumlahkan semua. Kita lakukan pada setiap bidang. Nah, di sini bidang kehidupan keluarga sudah, bidang agama dan moral, rekreasi dan hobi, hubungan pribadi, kehidupan sosial, muda-mudi, kebiasaan belajar, masa depan, dan terakhir masa depan. Semuanya dengan dilakukan dengan cara yang sama. Nah, lalu teman-teman, di sini ada jumlah NP. Jumlah NP itu jumlah setiap pernyataan, sigma NP. Nah, di sini sigma NP itu total masalah dari semua bidang. Kita hitung total masalah dari semua bidang dengan menggunakan rumus, yaitu sama dengan buka kurung, kita jumlahkan setiap NM dalam bidang ini. Klik NM plus NM ini lagi plus NM plus NM plus nah, terakhir bidang kesehatan. Nah, sudah kita jumlahkan semua di sini. Nah, kita tutup kurung lalu enter. Nah, di sini hasilnya 22. Jadi responden nomor 1 itu memilih 22 pernyataan dari 200 pernyataan. Nah, lalu kita tinggal tarik aja ke bawah untuk hasil yang sama. Nah,
Nah, lalu di sini ada TSM. TSM ini jumlah semua pernyataan dalam setiap bidang. Jumlah semua pernyataan di sini saya memakai 200 pernyataan. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, jadi responden pertama ini memilih 22 pernyataan dari 200 pernyataan. Responden nomor 2 memilih 67 pernyataan dalam 200 pernyataan. Nah, semuanya berbeda-beda. Lalu kita akan menghitung presentasinya dengan rumus NM dibagi TSM, jumlah pernyataan dibagi jumlah pernyataan seluruh bidang. Rumusnya sama dengan buka kurung, klik sigma NP dibagi TSM, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 11%. Tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, sini sudah ada hasilnya. Nah, berikan predikat sama seperti tadi. 11% itu B, 34% itu D. Nah, ini udah semua kita jumlahkan. Jadi total sigma NP dari seluruh responden dan seluruh bidang pernyataan ini hasilnya seperti ini. Ini adalah analisis individu setiap responden. Nah, sekarang itu kita buat total masalah per bidang. Di sini udah ada 10 bidang dan di sini ada sigma NP JSTM. Nah, sigma NP ini adalah sigma NP total masalah dari semua bidang. Nah, total masalah bidang kesehatan ini ada 127. Dari mana? Nah, kita jumlahkan gini. Di sini bidang kesehatan ini bidang kesehatan. NM ini kita jumlahkan semuanya. Nah, hasilnya adalah sigma NP seperti ini. Rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita jumlahkan bidang kesehatan. Nah, oke, tutup kurung, lalu enter. Nah, hasilnya 127. Dan lakukan dalam semua bidang ekonomi kita jumlahkan NM-nya di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada JS. JS itu adalah jumlah responden. Karena saya di sini memakai 20 responden, maka di sini tulis 20. Nah, TM ini jumlah masalah per bidang. Saya menggunakan 20 pernyataan. Lalu di sini ada persen. Persen itu rumusnya ini, sigma NP dibagi JS dikali TM. Contohnya seperti ini. Jadi rumusnya seperti ini. Sama dengan sigma NP kesehatan dibagi buka kurung, klik JS dikali itu tandanya bintang, dimana TM, tutup kurung, enter. Nah, ini hasil persennya. Kita rumusnya sama seperti tadi. Untuk bidang ekonomi juga sama, sigma NP dibagi JS dikali TM. Nah, predikatnya kita tentukan secara manual. 32% itu menghasilkan predikat D dan seterusnya. Nah, di sini jadi total masalah semua mahasiswa dalam semua bidang ini ada 688 butir. Nah, di sini dari 200 pernyataan dan 20 responden. Persennya di sini mendapatkan 17% dan predikatnya C. Oke teman-teman, selanjutnya ada analisis kelompok. Analisis kelompok ini terbagi menjadi dua. Ada analisis per butir masalah dan analisis per bidang masalah. Nah, kita buatkan dulu tabelnya seperti ini sampai 10 aspek. Ada keluarga, agama, rekreasi,
sampai ke bidang masa depan. Nah, teman-teman, di sini ada nomor item masalah. Nomor item itu jumlah pernyataan yang dari sini ya, 1 sampai 20 ini. Nah, kita tulis di sini 1 sampai 20 itu bidang kesehatan, 21 sampai 40 bidang ekonomi, dan seterusnya. Nah, di sini ada jumlah pemilih. Jumlah pemilih ini kita dapat dari analisis individu dalam bidang, setiap bidang. Di sini, di yang sudah kita jumlahkan di bawah ini. Yang ini kita masukkan, yang ini kita masukkan ke sini hasilnya. Nah, dalam bidang kesehatan seperti itu. Dan selanjutnya dan dilakukan seterusnya sampai bidang masa depan. Nah, itu jumlah pemilih. Lalu ada jumlah responden. Jumlah responden di sini saya memakai 20 responden saja. Jadi jumlahnya semua sama 20 responden. Nah, untuk persennya kita jumlahkan dari jumlah pemilih dibagi jumlah responden. Nah, hasilnya akan 55. Predikatnya kita lihat seperti tadi, yang hasilnya yang seperti ini. Langsung kita masukkan saja ke sini. Nah, teman-teman, yang merah ini merupakan masalah yang paling berat yang dialami oleh setiap responden. Yang tanda merah ini akan kita turunkan ke program seperti itu. Nah, selanjutnya analisis kelompok per bidang masalah. Analisis per bidang masalah ini sudah kita hitung dalam sini. Nah, total masalah per bidang ini kita pindahkan ke analisis kelompok yang di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi analisis kelompok itu ada dua, yaitu ada per butir masalah dan per bidang masalah. Jadi teman-teman, yang tanda merah ini adalah butir masalah yang akan diturunkan ke program. Ada 6 program yang akan saya turunkan. Sini dalam bidang sosial, ada dalam bidang kehidupan belajar itu butir masalahnya di 161 dan 174. Lalu di bidang karir masa depan ini adalah di butir masalah 183. Nah, selanjutnya kita akan membuat program dari asesmen DCM tadi, hasil olah datanya. Nah, sebelum kita membuat program, kita harus tahu dulu deskripsi kebutuhan konseli. Nah, di sini ada 4 bidang layanan, bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di sini hasil asesmen yang dibutuhkan, tadi di sini di hasil Excel kita sudah putuskan bahwa item nomor 1 dan nomor 7 ini akan kita turunkan ke program. Item nomor 1 jantung berdebar-debar, dan item nomor 7 adalah merasa lelah dan tidak bersemangat. Nah, jadi di sini dalam bidang pribadi hasil asesmen yang dibutuhkan itu adalah item nomor 7 yang merasa lelah dan tidak bersemangat, item nomor 1 jantung sering berdebar-debar. Nah, di sini ada rumusan kebutuhannya. Dari hasil asesmen yang didapatkan, strategi rumusan kebutuhannya itu yaitu strategi menjaga kesehatan fisik maupun psikologis. Nah, yang kedua, hasil asesmen jantung berdebar-debar, rumusan kebutuhannya yaitu menerapkan teknik relaksasi untuk menenangkan diri. Dan selanjutnya di sini ada di bidang sosial. Di bidang sosial, item yang bermasalah itu di sini kita tandai nomor 137. Nah,
Item 137 itu adalah pernyataannya merasa malu jika berhadapan dengan orang banyak. Nah, rumusan kebutuhannya yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan berkomunikasi. Sedangkan dalam bidang belajar, item yang bermasalah itu butir pernyataannya itu saya belajar kalau ada ulangan dan saya sering merasa malas belajar. Rumusan kebutuhannya strategi belajar yang konsisten serta meningkatkan motivasi belajar yang tinggi. Yang terakhir, di bidang karir di sini, item yang bermasalah pada butir bagi saya sulit untuk memilih pekerjaan. Nah, rumusan kebutuhannya adalah mengenali minat, bakat, dan potensi dirinya. Nah, dari deskripsi kebutuhan ini, kita turunkan untuk membuat rumusan tujuan layanan dari kebutuhan tabel yang di atas. Nah, rumusan kebutuhan di sini diambil dari rumus kebutuhan ini. Nah, rumusan kebutuhan strategi menjaga kesehatan fisik maupun psikologis. Nah, rumusan tujuan layanannya di sini, konseli mampu mengidentifikasi penyebab kelelahan dan rasa tidak bersemangat, serta strategi menjaga kesehatan fisik. Dan semuanya di sini sudah saya tentukan rumusan tujuan layanannya. Nanti kita baca saja. Nah, selanjutnya kita buat ini untuk menentukan komponen program. Di sini ada 4 komponen program layanan. Yang pertama ada layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sosial. Selanjutnya, buat rencana kegiatan. Hasil dari rumusan tujuan layanan yang sudah saya buat diturunkan ke rencana kegiatan ini. Nah, dalam bidang pribadi, tujuan layanannya, konseli mampu mengidentifikasi penyebab kelelahan dan rasa tidak bersemangat, serta strategi menjaga kesehatan fisik. Di sini strategi yang saya berikan adalah layanan informasi, karena layanan informasi ini sasarannya mencakup banyak orang. Dan materi yang saya akan berikan adalah kenali penyebab lelah dan strategi cerdas menjaga kesehatan fisik. Jadi saya akan memberikan materi kepada sasaran tersebut, yaitu kenali penyebab lelah dan strategi cerdas menjaga kesehatan fisik. Dengan metode yang digunakan adalah diskusi kelompok dan tanya jawab. Dengan media PowerPoint, dan evaluasinya yaitu dilakukan segera, karena melalui tanya jawab dan refleksi langsung ini, evaluasi akan segera dilakukan setelah layanan diberikan, lalu langsung dievaluasi seperti itu. Nah, di sini ada program yang kedua, yaitu dalam bidang pribadi, konseli mampu memahami penyebab jantung berdebar dan menerapkan teknik relaksasi untuk menenangkan diri. Strategi layanan yang saya berikan yaitu konseling individual. Nah, materi yang saya berikan kepada klien saya yaitu mengenali penyebab jantung berdebar dan praktik latihan pernapasan. Jadi selama konseling berlangsung, saya akan mempraktikkan langsung latihan pernapasan supaya jantung itu tidak berdebar secara berlebihan. Nah, metode yang digunakan adalah diskusi, medianya yaitu video latihan pernapasan. Evaluasinya dilakukan setelah konseling tersebut melakukan praktik, yaitu perubahan konseli setelah mengikuti layanan, yaitu layanan yang dilakukan jangka pendek. Nah, bidang layanan sosial, tujuan layanannya yaitu meningkatkan kepercayaan diri konseli dan keterampilan berkomunikasi sehingga tidak lagi merasa malu saat berhadapan dengan orang banyak. Strategi layanan yang saya berikan yaitu bimbingan kelompok, karena bimbingan kelompok ini yang paling cocok untuk berdiskusi dalam banyak orang. Nah, sasarannya klien tersebut, dan materi yang saya berikan yaitu tentang strategi meningkatkan kepercayaan diri di depan banyak orang. Nah, di sini metodenya menggunakan diskusi kelompok dan role playing atau simulasi, sedangkan medianya menggunakan lembar kerja. Evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi segera dengan observasi partisipasi. Dalam bidang layanan belajar, di sini ada 2 program, yaitu tujuannya konseli dapat menerapkan strategi belajar yang konsisten dengan strategi layanan yang saya berikan, yaitu layanan informasi kepada
sasaran yang saya berikan ini. Lalu ada materi yang digunakan adalah membangun kebiasaan belajar yang tahan lama dan anti mager. Jadi selama memberikan layanan, saya akan membuatkan materi tentang membangun kebiasaan belajar yang tahan lama dan anti mager dengan metodenya yaitu diskusi dan tanya jawab dengan media PowerPoint. Dan evaluasi yang dilakukan segera yaitu melakukan tanya jawab dan refleksi langsung. Nah, yang selanjutnya ada tujuan layanan untuk konseling mampu mengenali penyebab dirinya merasa malas belajar dan meningkatkan motivasi belajar yang tinggi. Yang saya berikan yaitu layanan informasi kepada sasaran yang telah ditetapkan. Nah, materi yang digunakan adalah rahasia mengubah rasa malas jadi cerdas. Saya akan membuat layanan informasi dengan materi rahasia mengubah rasa malas jadi cerdas. Metodenya digunakan diskusi dan tanya jawab, serta media yang digunakan yaitu PowerPoint dan lembar kerja. Nah, evaluasi yang dilakukan yaitu melalui tanya jawab dan refleksi langsung. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang karir, di sini ada tujuan layanannya yaitu konseling mampu mengenali minat dan bakat potensi dirinya. Yang dilakukan adalah strategi layanan konsultasi kepada sasaran klien tersebut. Nah, dalam layanan konsultasi, saya akan memberikan materi tentang pentingnya perencanaan karir sejak dini. Dan media yang dilakukan adalah tes psikologis dengan media asesmen tes minat dan bakat. Nah, evaluasi yang dilakukannya yaitu dengan wawancara dan refleksi diri setelah beberapa hari layanan dilakukan. Jadi, setelah layanan dilakukan, evaluasi ini dalam jangka pendek sekitar 1 minggu atau 3 hari. Selanjutnya, membuat program semesteran. Program semesteran ini hasil dari rencana kegiatan yang sudah saya buat. Nah, di sini ada persiapan, yaitu membagi tugas guru bimbingan konseling atau konselor, asesmen kebutuhan, menyusun program BK, konsultasi BK, dan pengadaan sarana dalam persiapan ini. Nah, fungsinya untuk pengembangan, pencegahan, pemeliharaan. Sasarannya itu yang pertama dilakukan oleh konselor dan asesmen kebutuhan itu untuk mahasiswa. Terus menyusun program bimbingan itu dilakukan oleh konselor dalam waktu di bulan Oktober. Nah, selanjutnya menentukan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama di sini ada layanan dasar. Layanan dasar yang saya berikan yaitu bimbingan kelompok dengan satu tujuan layanan yaitu meningkatkan kepercayaan diri konseli dan keterampilan berkomunikasi. Nah, bimbingan kelompok ini termasuk ke dalam bidang sosial dengan fungsinya pemahaman dan pengembangan, serta tujuan yang dilakukan adalah meningkatkan kepercayaan diri konseli dan keterampilan berkomunikasi sehingga tidak lagi merasa malu saat berhadapan dengan banyak orang. Sasarannya oleh mahasiswa dan waktunya di bulan Oktober bisa minggu ketiga atau keempat. Nah, selanjutnya layanan dasar dalam strategi layanan informasi. Di sini ada 3 layanan yang diberikan. Yang pertama itu strategi menjaga kesehatan fisik. Di sini dalam bidang pribadi, strategi menjaga kesehatan fisik ini diberikan kepada bidang pribadi. Tujuannya untuk fungsinya untuk pemahaman, pencegahan, dan pemeliharaan. Serta tujuannya yaitu konseling mampu mengidentifikasi penyebab kelelahan dan rasa tidak bersemangat serta strategi menjaga kesehatan fisik. Dilakukan kepada mahasiswa di bulan Oktober, bisa minggu keempat. Nah, selanjutnya mengenali penyebab dirinya merasa malas belajar ini termasuk ke dalam bidang belajar. Di sini fungsinya yaitu ada pemahaman, pencegahan, dan pemeliharaan. Tujuannya, konseling mampu mengenali penyebab dirinya merasa malas belajar dan meningkatkan motivasi belajar yang tinggi. Sasarannya kepada mahasiswa dan dilakukan di bulan November minggu ke-1 atau ke-2. Nah, selanjutnya yaitu ada menerapkan strategi belajar yang konsisten. Di sini termasuk ke dalam bidang belajar. Fungsinya yaitu pemahaman, pencegahan, dan pemeliharaan dengan tujuan yaitu konseling ini dapat menerapkan strategi belajar yang konsisten. Sasarannya mahasiswa dan dilakukan di bulan November bisa minggu kedua atau ketiga. Nah, selanjutnya ada layanan perencanaan dan peminatan. Di sini saya melakukan layanan konsultasi dengan satu tujuan
yaitu konseling mampu mengenali minat dan bakat potensi dirinya dengan fungsi pemahaman dan pengembangan di bidang karir. Waktunya bisa di bulan November minggu ketiga. Nah, selanjutnya ada layanan responsif. Layanan responsif di sini diberikan kepada layanan konseling individual dengan menerapkan teknik relaksasi untuk menenangkan diri. Terdapat di bidang pribadi. Fungsinya yaitu untuk pemahaman dan pengembangan serta tujuannya yaitu konseling mampu memahami penyebab jantung berdebar dan menerapkan teknik relaksasi untuk menenangkan diri. Sasarannya mahasiswa dan dilakukan di bulan November bisa minggu ketiga atau keempat. Nah, jadi ini adalah program semesteran yang akan dilakukan oleh guru BK. Nah, selanjutnya kita membuat RPL dari bimbingan kelompok. RPL dari salah satu layanan yang ada di sini yaitu bimbingan kelompok ini. Kita turunkan membuat RPL. Nah, komponen layanannya ini ada komponen layanan yaitu dilakukan oleh layanan dasar, bidang layanannya bidang sosial, fungsi layanannya pemahaman dan pengembangan. Serta tujuan dari bimbingan kelompok ini meningkatkan kepercayaan diri konseli, keterampilan berkomunikasi sehingga tidak lagi merasa malu saat berhadapan dengan orang banyak. Nah, topik yang digunakan sama seperti yang sudah ditetapkan di atas yaitu strategi meningkatkan percaya diri di depan banyak orang. Sasarannya yaitu mahasiswa. Metodenya dilakukan dengan diskusi kelompok dan role playing atau simulasi. Nah, waktunya dilakukan 2 kali 45 menit. Media atau alatnya yaitu lembar kerja. Nah, tanggal pelaksananya di sini 25 Oktober 2025. Nah, sumber bacaan dari materi topik strategi meningkatkan kepercayaan diri ini ada di artikelnya Siti Rahmah. Nah, selanjutnya ada uraian kegiatan dari RPL bimbingan kelompok. Yang pertama ini ada tahap awal. Di tahap awal, konselor ini menyapa konseli dengan kalimat yang membuat semangat dan menjelaskan tujuan bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya ada pembentukan kelompok. Konselor mengajak konseli untuk masuk ke dalam suatu kelompok seperti memperkenalkan diri, mengungkapkan tujuan, serta harapan masing-masing. Nah, yang ketiga ini ada mengarahkan kegiatan, yaitu konselor memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan, memastikan konseli sudah siap mengikuti layanan, dan membahas suasana sehingga meningkatkan kemampuan dan keikutsertaan. Nah, selanjutnya ada tahap peralihan. Nah, pada tahap peralihan ini, konselor itu menanyakan kesiapan konseli dan memulai masuk ke tahap inti. Nah, yang kedua yaitu tahap inti atau tahap kerja. Pada tahap inti tersebut, konselor dan konseli ini harus bersama-sama mendiskusikan topik yang sudah ditentukan. Nah, topik yang sudah ditentukan tadi itu tentang strategi meningkatkan kepercayaan diri di depan banyak orang. Nah, dalam tahap inti ini juga konseli itu memberikan setelah berdiskusi, konseli memberikan solusi apa yang akan dapat dilakukan. Nah, konselor juga mengajukan pertanyaan tentang rencana tindakan selanjutnya. Nah, lalu tahap yang ketiga yaitu tahap pengakhiran. Konselor ini memberikan penguatan terhadap solusi yang ditemukan oleh anggota kelompok. Nah, konselor juga menyepakati kontrak pertemuan selanjutnya dan menutup kegiatan layanan bimbingan kelompok. Nah, yang terakhir yaitu di sini ada evaluasi. Yang pertama ada evaluasi proses, bahwa konselor di sini terlibat dalam menumbuhkan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan. Nah, terus konselor mengatur dan membangun dinamika kelompok. Lalu konselor memberikan penguatan pada solusi yang didapatkan. Serta evaluasi hasilnya mengajukan pertanyaan untuk mengungkapkan pengalaman konseli dalam bimbingan kelompok, serta mengamati perubahan perilaku peserta setelah melakukan bimbingan kelompok. Nah, untuk program-program yang lainnya juga dibuat RPL, yaitu rencana pelaksana layanannya. Nah, di sini saya sudah membuat rencana kegiatan itu ada 6 program. Tinggal saya buatkan nanti RPL-nya. Nah, berdasarkan hasil need assessment, di sini saya membuat 6 program layanan yang nantinya akan dilaksanakan dengan 1 layanan bimbingan kelompok dan 3 layanan informasi serta 1 layanan konsultasi dan 1 layanan konseling individual.
Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.